Ada komen ini ya, kalau mengikuti pola pikir Menachem Ali ini artinya perkaitan Ismail dengan kota Mekah jadi tidak ada, justru malah hanya ada di sekitar Palestina dan Mesir. Atau mungkin memang Menachem Ali meragukan Ismail hingga ke Mekah, tapi hanya di sekitaran Edom dan meneruskan Islam di sana. Kira-kira pernyataan itu dari kalangan Muslim atau non-Muslim? Dari Muslim ini. Ya, Muslim aja kayak begitu memahami apa yang saya bicarakan. Artinya, saya ini dianggap tidak Muslim beneran, ya kan? Paham maksudnya? Pernyataan orang yang berkata begitu. Ya. Apakah selama ini saya mengatakan bahwa Ismail tidak ada kaitan dengan Makkah? Tidak pernah. Selama ini yang kita kaji, itu saya betul-betul membela bahwa Ismail ada kaitan dengan Mekah. Iya. Iya kan? Bahkan itu bukan merujuk pada dokumen Quran. Kalau merujuk pada dokumen Quran sudah selesai, itu wahyu yang diimani kalangan Muslim. Tapi justru dengan menggunakan data non-Muslim di kalangan tradisi Yahudi, nama Mekah sudah disebutkan. Nama Mekah sudah disebutkan. Di mana? Dalam kitabnya Yahudi sendiri. Padahal kalau kita merujuk pada dokumen ini ya, saya bacakan aja supaya paham. Di dalam teks Targum Saadia Gaon ini ada informasi yang sangat jelas, yakni misalnya di dalam kalau versi bahasa Indonesia tolong dibaca Kitab Kejadian pasal 10. Ayat yang ke-30, tolong dicek Pak Edi. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Oke, cuman begitu kan? Iya, daerah kediaman. Ada nggak nama Mekah di situ disebut? Tidak. Tidak ada. Tapi, kalau kita merujuk pada dokumen Yahudi ini, disebutkan nama Mekah itu. Oh, disebutkan. Ini hanya Mesa ya, terbentang dari Mesa ke arah Sefar. Tapi dalam pemahaman tradisi Yahudi, Sefar atau Mesha, kedua nama itu merujuk pada dua kota suci yang memang sudah dikenal dalam tradisi Yahudi. Di sini disebutkan, wa kana maskanuhum min Makkah ila antaji ila al-Madinah ila al-Jabal Syarqi. Ya kan? Jadi, dan mereka itu mendiami kawasan min Makkah, dari kawasan Makkah. Ila antajia ila al-Madinah, sampai ke kawasan al-Madinah. Coba disebutkan. Sebutkan Mekah dan Madinah ya. Ila al-Jabal Syarqi, hingga ke kawasan pegunungan di wilayah timur. Ini berkaitan dengan kaum yang disebut kaum Qahtan, Sem ya. Ya, khususnya keturunan Qahtan yang nasabnya itu nyambung kepada Syam. Ya. Jadi orang-orang Qahtan dalam tradisi Arab di sini disebutkan nama Qahtan. Ini Waqahtan. Nama Qahtan disebutkan. Artinya kaum Qahtan itu menguasai kawasannya itu hingga ke kawasan Mekah, hingga menuju kawasan Madinah, hingga ke kawasan pegunungan wilayah timur. Dasar Maut juga disebutkan ini ya. Iya. Artinya apa? Kalau di sini disebutkan nama Makkah dan nama Al-Madinah, itu kan sangat-sangat Islami. Tapi sudah disebutkan dalam tradisi Yahudi. Kalau di Alkitab terjemahan Indonesia biasa ini malah tidak muncul itu. Tapi tradisi Yahudi memahami itu. Dan anehnya di sini, selain menyebut nama Makkah, juga disebutkan peristiwa Nabi Ismail disembelih itu. Ketika dia masih kecil, kemudian muncul sumur istimewa itu. Coba baca itu di Kitab Kejadian pasal berapa ya? 16 ayat yang ke-14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Deret. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy,
Letaknya antara Kades dan Beret. Ayat berapa tadi Pak Edi? 14. 16 ayat 14. 14. Jadi kalau di situ disebutkan sumur Sumur Laharoi. Ya. Iya. Kita lihat apa yang termaktub di dalam teks. Bentar. Ini. Lalu letaknya, bentar. Ini. Ketika menyebut apa? Nama sumur Laharoi. Oke. Sumur Laharoi. Ini ada kata-kata Laharoi. Jadi bisa baca ini? Nggak bisa. Ini ya. Coba perhatikan di sini. Ada ungkapan Laharoi. Laharoi. Ya. Perhatikan di sini. BR, Lahai, Roy. BR, bahasa Ibraninya itu sumur. Kalau bahasa Arabnya, bi'r. Bahasa Arabnya BR. BR, Lahai, Roy. Apa yang disebutkan dalam tradisi Yahudi ini? Di sini dikatakan apa? Ki bechol sana hayu hayishmailim hogim el haber hazot gam hayom yikare ber zam-zam. Udah disebutkan zam-zam. Maksudnya sumur Laharoi, kenapa disebutkan dalam nama Ibrani sumur hidup? Ki bechol sana, karena setiap tahun hayu ada hayishmailim, orang-orang keturunan Ismail. Artinya mereka ini nasabnya nyambung kepada kaum nyambung kepada Nabi Ismail. Oke. Hogim, kaum keturunan Ismail itu melaksanakan haji, Hogim. Oke. El Haber Hazot, menuju sumur itu, sumur Laharoi. Kemudian disebut Gam Hayom Yikare Be'er Zam-Zam. Dan pada masa kini sumur itu Yikare disebut Be'er Zam-Zam. Tek ini. Jelaskan? Zam-Zam. Itu ayat berapa kalau di situ? Sama. 14 ya? Itu ayat yang ke-7. Oh, ayat 7. Ya. Ini kitab dari mana ini? Ini kitab dari ini. Oh, mata air. Midras Rabbenu Bahye. Ini kitabnya orang Yahudi. Oh, kalau di sini cuma disebutkan dekat mata air saja itu ya? Ya. Kan ada ungkapan BR Laharoi di situ kan. Ayat 14 juga disebutkan. Iya, 14. Nah, jadi kita mengatakan apakah betul Makkah, Zam-Zam ada kaitan dengan Ismail? Ada kaitan. Lalu apakah saya meragukan Ismail tidak ada kaitan dengan Mekah? Berarti orang yang berkomentar begini, itu orang yang tidak pernah mengikuti kajian-kajian kita selama ini. Padahal kita udah panjang lebar bahas. Kita sudah panjang lebar bicara soal itu. Dan kita tidak berdasarkan data internal tradisi Islam. Kita menvalidasi dengan data eksternal. Dan itu semuanya menyangkut pautkan antara Ismail, Zam-Zam, dan Makkah.